Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa Waalaikumsalam kita warahmatullahi panjatkan wabarakatuh. puji syukur kita ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa mengikuti atau melaksanakan perkuliahan daring dan offline ya, online dan online hybrid perkuliahan. Nah, ini sudah mulai dilakukan di beberapa perguruan tinggi. Salah satunya kita akan mencoba di mata kuliah saya ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan closed operating system. Nah, ini mungkin Anda sudah pernah dengar sebelumnya ya, seperti apa closed operating system ya. Jadi ada closed source, ada open source ya. Nah, closed source ini yang seperti apa? Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan closed source operating system ya. Oke. Closed source operating system ya, atau sistem operasi closed source atau sumber kode yang tertutup ya. Ini merupakan sebuah sistem operasi yang source code-nya itu tidak dibuka untuk umum. Jadi di hide ya, tidak dibuka untuk umum, source-nya dilindungi sehingga hanya individu atau organisasi pembuat sistem ya yang hanya dapat merubah isi atau konten dari sistem operasi tersebut. Jadi orang lain tidak bisa atau tidak punya akses untuk merubah atau memodifikasi sistem operasi yang ada. Ini closed operating system ya. Nah, cirinya ya biasanya itu pengguna memerlukan license ya dalam penggunaan sistem operasi. Ya, nah kalau kita tarik lagi license berarti harus berbayar atau membayar ya. Kita kalau menggunakan aplikasi sistem operasi tersebut, kita harus beli license-nya. Ya, otomatis kita akan mengeluarkan dana khusus atau untuk mendapatkan license dari sistem operasi tersebut. Ya. Contohnya apa di sini? Saya kasih 3 contoh. Ada Microsoft Windows, ya ini yang masih ada, Solaris Unix, dan OS X. OS X ini punyanya Apple atau macOS. Ya. Nah, ini simbol-simbolnya. Jika Anda melihat simbol-simbol seperti ini, Anda tidak perlu bertanya-tanya ya, tidak bertanya-tanya lagi, oh bahwasanya ini Windows. Kalau ada simbol Apple gerowak ini ya, ini punyanya Apple ya. Kemudian Solaris seperti ini, ada matahari. Ya, ini simbol-simbolnya atau logo-logonya ya. Kemudian keuntungan sendiri dari closed source, keuntungannya yang pertama ini kestabilan sistem itu terjamin karena ada penanggung jawab resmi ya, otomatis ya, karena orang jualan dia harus paling tidak penjual harus memberi kepuasan pada pelanggannya. Nah, sehingga tingkat kestabilannya terjamin ya. Biasanya kalau Microsoft Windows meluncurkan OS terbaru itu mereka mengeluarkan versi alpha ya. Nah, versi alpha ini bisa dicoba oleh semua user atau pengguna secara gratis dan cuma-cuma. Nah, tujuannya apa? Microsoft menginginkan feedback ya, feedback dari pengguna itu apabila terjadi sebuah bug. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu tujuannya untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran ya, seperti itu. Kira-kira produk OS yang mereka buat itu celahnya di mana. Nah, itu menunggu masukan dari pengguna ya. Nah, kemudian diperbarui lagi dari versi alpha menjadi versi beta. Nah, setelah itu baru muncul Microsoft Windows resminya yang versi Home Edition, profesional ya, unlimited dan lain sebagainya. Jadi sistem bisnisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini biasanya cirinya yang closed source itu support ya, langsung didukung dari pemilik aplikasi atau program ya. Kalau kita menggunakan aplikasi Windows original, ini kita bisa melakukan updating Windows ya. Tiap ada updatean terbaru dari Microsoft, kita bisa melakukan update ya. Nah, kemudian yang ketiga ini lebih mudah digunakan atau dipelajari atau dipahami. Biasanya seperti itu cirinya ya. Mudah karena familiar,
Nah, menunya simple, tinggal klik kanan, klik kiri ya, klik and klik, jalan. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, kemudian untuk kerugian, nah ini kerugiannya otomatis karena dia mendapat dukungan penuh dari si pembuat software. Nah, pertama adanya lisensi atau lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial khusus untuk membeli ini. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi pendukung. Nah, itu biasanya umumnya berbayar juga ya. Contohnya Microsoft Windows ini sudah berbayar ya. Kita mau menggunakan atau menginstal di laptop kita harus beli dulu ya supaya legal. Nah, biasanya Microsoft Office itu nanti juga berbayar ya. Kita tidak bisa langsung menggunakan begitu, tidak ya, tapi kita harus menginstal dan membeli lisensinya juga. Ciri-cirinya seperti itu. Ketiga, biasanya pengembangannya terbatas, artinya karena source code-nya yang tadi dilindungi hanya individu atau organisasi tertentu, ya sudah, berarti orang lain tidak bisa membantu atau turut berpartisipasi dalam pengembangan sistem operasi. Nah, ini closed source, cirinya seperti itu. Microsoft Windows, OS X, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana step by step ya untuk melakukan instalasi sistem operasi pada virtual machine ya atau VM. Nah, di sini prakteknya saya menggunakan virtual machine ya, VM. Tujuannya apa? Ya, melindungi komputer yang ada di sini. Artinya kita tidak perlu menginstal ulang mulai dari awal komputer yang sudah jalan ya. Tetapi kita membuat virtual mesinnya ya. Jadi di sini merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada komputer dengan hardware yang sama dan dalam lingkungan yang aman dan terisolasi. Jadi kita tanpa merusak Windows yang ada di komputer kita ini di lab, kita bisa menginstal di dalamnya komputernya. Tapi kalau mau real, ya memang harus diinstal di komputer. Bagaimana cara membuat bootable CD, bootable flash disk ya. Kemudian kita tancapkan ke USB di komputer, kita install ulang. Nah, kira-kira mau seperti itu enggak? Kalau mau seperti itu, saya minta tolong ambil komputer nanti prakteknya. Langsung kita kerjakan di sini, kita install. Bagaimana cara membuat bootable CD mulai awal, terus kita install pakai flash disk sampai Windows-nya selesai terinstall. Tapi kita praktek dulu pakai virtual machine ya, biar tahu step by stepnya. Nah, dengan virtual machine ini pengguna dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi Linux, bukan sistem operasi Linux saja ya, Windows, Linux, Mac dan lain sebagainya di dalam sistem operasi Windows, Linux, Mac ya, atau sebaliknya ya. Jadi kita bisa menjalankan sistem operasi di atas sistem operasi. Nah, itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara VM, ini ada tool, kita butuh aplikasi tambahan, namanya bisa menggunakan VirtualBox, kemudian bisa menggunakan VMware, Hyper-V ya, dan lain-lain sebagainya. Ini yang open source, yang gratis dan legal kita gunakan. Satu adalah VirtualBox ya. Ini nanti kita akan menggunakan VirtualBox. Seperti apa step by stepnya? Kita lihat. Nah, ini step by stepnya. Nah, oke, step by step. Ini nanti saya upload di Classroom. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi di slide. Nah, percobaan yang pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi VirtualBox ya pada halaman virtualbox.org ya. Ini kok alamatnya, saya sudah punya, nanti yang ada di lab ini bisa copy pakai flash disk. Jika
jika bawa ya. Nah, ini yang online ini bisa dicoba sendiri ya dengan download. Ini cukup besar ukuran filenya. Saya jelaskan dulu ya. Kemudian kita install dulu ini nanti VirtualBox-nya dengan cara cukup mudah, tinggal double klik saja. Double klik di aplikasinya, kita tinggal pilih next. Kemudian tentunya tinggal next saja ya, next, ikuti saja petunjuk yang ada di sini, next, finish ya. Enaknya aplikasi Windows itu seperti itu ya, next, finish. Oke, kemudian setelah selesai baru kita membuat atau menyiapkan virtual mesinnya ya untuk Windows yang mau kita install ya. Yang pertama kita nanti jalankan VirtualBox, langsung praktek ya. Ini VirtualBox. Nah, kita pilih di sini mesin new. Ya, kita pilih new. Selanjutnya name, kita pilih nama. Misalkan kita mau menginstal Windows 7. Ya tulis saja Windows 7 misalkan. Nah, Windows 7. Tipenya ini pilihannya banyak. Kalau Linux ya Linux, kalau Solaris ya Solaris ya. Ini kita bisa pilih Microsoft Windows versinya misalkan Windows 7 64 bit ya, kan ada 32 bit sama 64 bit ya. Oke, setelah itu kita next. Nah, kemudian alokasi memori berikutnya ya. Nah, ini untuk alokasi memori usahakan jangan sampai melebihi batas hijau. Karena jika sudah masuk ke oranye atau merah, ini artinya sudah melebihi batas ambang aman ya memori kita. Karena ini nanti sebagian akan memakan memori komputer yang kita gunakan. Berbagi memori ya. Nah, kalau tadi defaultnya adalah 2, ya silakan. Windows 7 1 GB cukup ya, minimal 1 GB Windows 7. Nah, misalkan 1 GB, kita next. Nah, kemudian create virtual hard disk ya, kita pilih ya. Kalau kita sudah punya virtual disk ya, tinggal gunakan existingnya ya. Kalau tidak punya ya kita harus membuat. Kalau tidak mau membuat ya ini ya teman, buat apa ya, kita tidak jadi install karena nggak ada disknya kan. Nah, kita buat dulu create. Nah, ini tipenya bisa VDI, bisa VHD, bisa VMDK. Ya, kalau VDI ini khusus bisa dibuka menggunakan aplikasi VirtualBox. Kalau VHD ini bisa dibuka di VMware. Ya. Kalau saya biarkan default aja VDI. Next. Untuk penyimpanan juga begitu ya. Kalau kita pilih dinamik, artinya kita bisa mengatur ya kapasitas hard disk yang digunakan nantinya secara virtual. Next. Nah, ini secara default ini menyesuaikan dengan kapasitas hard disk di komputer kita. Sistem menentukan 32 GB ya, 32 GB. Nah, sudah saya nggak merubah lah. Ya. Kemudian ini bisa digeser-geser. Kalau mau jadikan 100 GB juga nggak masalah. Misi Pak, maaf. Ya. Yang online share screen-nya nggak terlihat Pak prosesnya. Oh, bentar. Oke, kelihatan ya. Ini perlu saya ulangi ya? Iya, Pak. Oke deh, saya ulangi, saya cancel dulu ya. Jadi saya ulangi, cara setelah kita melakukan proses instalasi VirtualBox ya, kita bisa menjalankan program tersebut ya, Oracle
VirtualBox-nya ya. Kita cari VirtualBox di sini, kita jalankan dulu. Nah, ini UI-nya, user interface-nya ya, di sini explore-nya di sini ya. Project-project yang telah kita buat di sini nanti. Nah, untuk memulai pembuatan project atau pembuatan virtual machine, kita bisa pilih mesin new, atau ini juga boleh ya, sama banyak cara menuju Roma ya. Mesin new. Nah, name-nya apa? Misalkan Windows. Kita mau install Windows 7. Yang paling ringan kan Windows 7, lebih ringan lagi Windows XP. Ya. Nah, tipenya adalah Microsoft Windows. Versinya apa? Nah, kebetulan saya mau menginstal Windows 7 versi 64 bit. Ya sudah, kita pilih. Selanjutnya kita next. Nah, berikutnya adalah pengaturan memori. Nah, memori ini pastikan atau usahakan jangan melebihi batas ambang hijaunya ya, batas amannya. Kalau Anda sampai orange sampai merah, nah ini terlalu banyak memakan memori di komputer sehingga nanti komputernya bisa hang, lemot dan lain sebagainya. Yang paling aman adalah di garis hijau ini ya. Nah, untuk Windows 7 minimal memori yang diperlukan adalah 1 GB. Sehingga saya set aja 1 GB biar tidak menjadikan komputer aslinya lemot. Kemudian saya next. Nah, ini pembuatan virtual hard disk. Nah, untuk pembuatan virtual hard disk ini ada 3 opsi ya. Ini kalau Anda sudah memilikinya, kalau belum memiliki VMDK-nya, kita bisa create new virtual hard disk ya. Kalau kita pilih ini ya berarti kita tidak membuat virtual hard disk ya. Oke, kita pilih ini, kemudian kita create. Nah, ini tipenya kita bisa gunakan VDI, VHD, VMDK ya. Kalau VHD ini bisa dibuka selain di VirtualBox. Oke, pada kasus ini saya menggunakan VDI saja, ya, defaultnya saya gunakan. Next. Kemudian untuk alokasi pada hard disk, nah ini ada 2 opsi. Kalau fix ini sudah ditentukan secara otomatis. Kalau kita dynamic, berarti kita tentukan sendiri ukuran hard disknya. Kita next. Nah, ini kita bisa geser-geser mau dibuat berapa giga, misalkan 90 giga gini ya, bisa, atau 100 giga diketik ini juga bisa. Oke, nah create sudah saya enter tadi ya, otomatis selesai ya. Berikutnya, nah ini banyak cara juga. Ini bisa langsung diklik atau start. Bisa, coba kita start. Nah, kita sudah berhasil membuat virtual machine berarti ya. Komputer baru, komputer virtual. Nah, pertama kali dijalankan virtual machine kita atau komputer kita, karena belum ada sistem operasi yang diinstal, kita perlu melakukan instalasi. Nah, kita butuh yang namanya bootable ya, bootable operating system. Nah, di sini di modulnya ini ada, saya geser. Nah, di sini ini jangan disalahgunakan ya. Ini Anda bisa berdownload bermacam-macam sistem operasi. Tapi ya cukup besar juga ya. Ukurannya. Nah, yang di sini nanti bisa ngopi pakai flash disk, saya ada. Nah, tapi ini oke, bisa download di sini. Nanti yang mau pingin coba di rumah, silakan di download. Kalau sudah selesai download, nanti akan dapat file dengan ekstensi .iso ya, .iso. Nah, kalau sudah seperti ini ya, dan filenya sudah di download, kita tinggal arahkan foldernya kemana? Ke file ISO yang berhasil kita download tadi ya. Kebetulan di sini saya gunakan Windows 7. Nah, ini saya tidak mengajarkan keburukan ya, cuma buat pengetahuan saja ya. Nah, ini nggak boleh, ini ada crack-cracknya ini ya. Saya seharusnya membeli license-nya ya. Seharusnya ini crack. Oke, saya open. Nah, saya start. Ini cara paling mudahnya. Nah, seperti ini.
Kalau sudah, tinggal kita tunggu. Nah, otomatis VMware ini akan menjalankan atau membaca CD yang kita insert tadi. Anggap aja tadi itu adalah CD ROM-nya gitu ya. CD ROM pada komputer. Nah, seperti ini. Mulai Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu cara instalasinya sama, sangat sederhana, sangat mudah sekali ya. Yang perlu Anda tekankan saat instalasi OS itu adalah proses partisi, apalagi komputer yang sudah ada datanya. Nah, di situ jangan sampai Anda sekali-sekali mendelete partisi yang ada datanya. Itu jadi masalah itu nanti. Kalau OS masih bisa diinstal, tapi kalau data hilang, wah itu susah itu ya. Susah. Anda harus mau, ya kalau data baru ya, kalau data sudah bertahun-tahun, Anda format kesalahan instalasi, bisa dimarahin orang ya. Oke, nah seperti ini tampilannya. Ini Windows 7, Windows 8, Windows 10 sama. Yang membedakan hanya UI-nya saja ya. Caranya sama begini. Nah, tinggal next. Enaknya Windows itu seperti ini. Next. Nah, tinggal install now. Ini memorinya saya alokasikan paling minimal ya, 1 GB, jadi agak lemot. Kalau Anda buat 2 GB gitu mungkin lebih cepat. Nah, ini ada 2 versi. Kalau di ISO saya ada yang arsitekturnya x86 32 bit, yang paling bawah ini 64 bit. Nah, bedanya ini 32 bit sama 64 bit ini adalah teknologi pemrosesan ya. Sebenarnya ini disesuaikan dengan komputer yang kita gunakan. Kalau komputer kita sudah menggunakan teknologi prosesornya 64 bit, ya kita lebih baik menggunakan 64 bit ya, karena memprosesnya lebih cepat. Lebar datanya lebih banyak, lebih luas, lebih lebar, sehingga lebih cepat. Nah, tapi kalau prosesor kita misalkan masih menggunakan Pentium berapa? Dual core yang 32 bit, ya jangan gunakan 64. OS akan menolak ya. Kebutuhan minimum hardware tidak dipenuhi, biasanya begitu peringatannya. Disesuaikan saja. Tapi yang 32 bit ini lebih ringan. Ya, apalagi 32 bit diinstal di 64 bit itu biasanya lebih cepat. Tapi ya tidak optimal. Ada beberapa aplikasi, apalagi yang sekarang aplikasi yang terbaru itu rata-rata sudah 64 bit. 32 bit sudah mulai ditinggalkan. Ya, semuanya sudah beralih ke 64 bit. Nah, cirinya seperti itu. Ini tergantung dengan ini ya, teknologi di komputernya, disesuaikan juga. Tapi kalau sekarang, saya rasa jarang komputer yang masih menggunakan 32 bit. Kalau dulu awal-awal Pentium 4, Pentium 3 itu masih 32. Kalau sekarang sudah 64 bit. Untuk saat ini masih ada 3264, masih ada. Oh, masih bisa. Jadi begini, software 32 bit itu masih bisa berjalan di 64 bit. Ya, yang nggak bisa itu yang 64 bit berjalan di 32 bit, itu nggak bisa. Ya. Nah, kebetulan beberapa aplikasi di saat ini masih ada yang 32, ada yang 64. Nggak masalah. Jadi paling aman instalnya 64. Tujuannya apa? Kalau ada aplikasi 32 bit masih tetap bisa jalan, 64 bit juga masih bisa jalan. Kalau Anda install 32 bit, ada misalkan ada Animate ya, 64 bit nggak bisa diinstal dia, nggak mau. Kebutuhan OS tidak di bawah standar minimum atau bagaimana gitu nanti. Oke, silakan dipilih yang mana.
take home saya pilih 32 aja ya biar cepat ya. Bener ya sama, wis 64 wis kalian. Oke, next. Nah, accept sama ini dengan Windows 10 sama. Next. Nah, ini tipe instalasi ya. Untuk advance kita pilih custom ya. Tapi saya biasanya menggunakan custom, jarang menggunakan upgrade ya. Custom ini bisa sesuai dengan keinginan kita. Oke, saya pilih custom saja ya. Custom. Nah, ini adalah alokasi space hard disk yang kita sediakan di awal tadi di virtual machine. 100 GB kan? Nah, ini 100 GB. Ini belum dialokasikan atau belum dipartisi. Sehingga kita butuh partisi di sini. Kalau kita beli baru seperti ini, drive option kita pilih. Nah, baru kita pilih new. Kita partisi di sini. Misalkan drive C. Jadi seperti penataan ya, penataan ruang. Jadi komputer juga begitu. Kalau di Windows kan ada drive C, drive ya. Nah, drive paling atas sendiri itu optimalnya digunakan sebagai sistem operasinya, yaitu drive C. Berarti drive C minimal untuk Windows. Kalau Windows 7 sih 20-30 GB nggak masalah. Tapi kalau sudah pakai Windows 10, saya sarankan di atas 100 GB ya. Saya sarankan. Karena nanti kebutuhannya untuk install aplikasi-aplikasi nanti di drive C semua. Misalkan saya buat 40 GB. 1 GB kan 1000 mega ya. Berarti kalau 40 GB 40.000 mega. Oke. Saya play. Oke. Nah, sudah. Jadi masih ada sisa 60 GB. Nah, 60 GB ini saya alokasikan sebagai data misalkan nanti. Saya play. Nah, jadi nanti ada dua partisi, drive C sama drive D. Kalau Anda nggak mau dua partisi, 3 ya tadi dipecah lagi, new, D-nya berapa, nanti sisanya untuk E. Maksimal di partisi primarinya ini di Microsoft Windows hanya 3, C, D, E ya. Kalau mau lebih dari itu, nanti disetting setelah instalasi, jadikan logical. Untuk partisi awal hanya maksimal 3 nanti. 1, 2, 3, 4 ya. Yang satu ini sistem reserve punyanya OS-nya nanti, Windows-nya ya. Oke, berikutnya saya arahkan ke drive C. Ini ya. Nah, nanti otomatis sistem akan diinstal di drive C. Bisa pilih format ya, atau next langsung juga boleh. Next saja ya, langsung. Nah, next otomatis dia akan diformat. Nah, ini butuh waktu. Nah, ini baru kita bisa nikmati dengan menyeduh kopi, makan snack. Begitu kan orang software menerima jasa instalasi kan gitu ya. Kerjanya ya install, nunggu, ngapain ya kalau nggak makan snack. Mudah sekali ya. Ini sudah selesai kalau seperti ini. Sudah selesai. Nah, tinggal dibuatkan nota gitu ya. Biasanya gitu ya kalau kita mensoftwarekan laptop. Nah, kalau mau lebih dikembangkan lagi, Anda software sendiri HP-nya. Ketika bootloop itu cara nyevernya seperti apa. Selama prosesornya tidak rusak ya. Kalau prosesornya rusak ya nggak bisa di software. Saya dulu sering begitu, awal-awal oprek-oprek begini. HP ini saya software ganti semua itu OS-nya. Ya, tapi ada risiko yang saya bayar ya, HP-nya tidak bisa seperti settingan pabrik ya. Lebih enak settingan pabrik ternyata. Nggak mati, tapi perasaan ada yang nggak enak gitu, ada yang kurang. Kalau HP mending settingan pabrik. Kalau diganti-ganti, apa istilahnya dulu lali saya, room apa gitu ya, custom room ya, di custom, OS-nya itu di root. Ya. Jadi malah nggak enak, malah sering ngehang.
Nah, mau mengembalikan ke settingan pabrik pada waktu itu ya, cari ROM-nya yang bawaannya pabrik itu sulit, ya sudah wes. HP ya akhirnya si OS-nya tidak original. Nah, tidak original bawaan pabrik. Oke, sambil menunggu. Kalau yang online ada yang ditanyakan? Ada Pak. Gimana? Dulu saya kan pernah menginstal komputer Pak di kan sebelumnya Windowsnya itu kan 36 bit, saya mau pindah ke 68, tapi ketika prosesnya kayak tadi itu saat apa itu yang 68% itu tiba-tiba mati Pak. Itu penyebabnya apa Pak? Mungkin nggak cocok atau 68% yang mananya? 68 bit Pak, bitnya itu Pak. Oh, Kan 32 komputer ke sebelumnya 64. kan 3 Oke. bit. saya upgrade nih ke 64 bit ding. Saat ketika proses itu tiba-tiba mati Pak. Oh, tiba-tiba mati. Nah saat booting kayak gini Pak. Oh, ini banyak faktor ya sebenarnya ya. Kalau kita bicara upgrade itu tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah dari 32 ke 64. Yang menjadi masalah kalau sampai mati ya. Ini jangan-jangan hardware-nya ada yang bermasalah atau ada yang panas, terlalu panas. Ya, biasanya prosesornya sehingga dia mati. Sebetulnya tidak ada masalah. Yang paling enak jangan di-upgrade, diinstal ulang. Paling enak itu. Kalau upgrade kan tidak menghapus yang lama, hanya memperbarui. Iya Pak. Paling enak diinstal ulang. Yang lama dihapus, yang baru di. Jadi permasalahannya itu di prosesornya ya Pak ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, harus dilihat lebih lanjut. Kalau melihat kasusnya, sepertinya itu hardware-nya tidak kuat itu sehingga mati. Nah, untuk memastikan lagi, kamu ulangi lagi langkah-langkah tadi, tapi jangan di-upgrade, tapi diinstal ulang. Nah, kalau mati, ya berarti ada yang masalah hardware-nya. Kalau tidak mati, oh ya berarti memang ada file yang korup sehingga tidak bisa di-copy atau di-upgrade. Namanya itu loh ya. Kadang itu enggak nganu Pak, apa itu enggak jalan. Kenapa? Saat proses Saat apa? Nggak jalan? saat kayak gini loh Pak loadingnya. Oh, nggak jalan. Ini bisa jadi kamu pakai flash disk kan? Nganu DVD Pak. DVD. Oh, itu ada, ini gini ada dua faktor itu. Yang pertama, DVD-nya agak kurang baik sehingga copy file-nya terhambat. Yang paling enak itu pakai flash disk. Kedua, itu hard disk-nya trouble itu. Ada bad sector. Sehingga tidak bisa dikopikan. Data yang ada itu tidak bisa masuk ke hard disk. Salah satu cara ya ganti hard disk. Jadi ngopinya ini nggak jalan, lama gitu kan? Iya Pak, lama Pak. Itu bisa jadi hard disknya yang bad sector. Ya, solusinya ya diganti, nggak bisa itu. Yang kedua, file masternya, DVD-nya yang bermasalah. Sehingga perlu menggunakan USB. Yang paling enak USB ya. Coba aja pakai USB. Karena DVD ini bisa jadi DVD-nya, bisa jadi optik di DVD-nya yang lemah. Begitu. Dari sini. Pak, itu agak bingung mindah apa filenya itu ke flash disk. Soalnya kan nggak bisa di copy paste. Oh, begini ya, saya kasih clue ya, saya kasih clue ini. Gini, download pakai ini, Rufus.
Ya, cara menjadikan file ISO, kamu siapkan ISO-nya. Ya, jangan dari DVD, tapi dari ISO di sini. Nah, ini seperti ini. Ini kamu download ini, ya, atau saya punya kok. Begini. Ini ya, saya punya. Mari program Rufus. Nah, kita download Rufus ini. Kalau sudah punya, dijalankan. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisi device atau flash disknya sudah tertancap. Ini nanti akan keluar. Ya, datanya di backup dulu tapi ya, nanti akan diformat flash disknya. Flash disk minimal 8 GB lah. Ya, 8 GB, 16. Nah, kemudian berikutnya ini ISO-nya. Di mana? Nah, ini select. Nah, ini mau install Windows 7, 8 atau 10, tinggal pilih open. Nah, kalau ini ada flash disknya, tinggal start nanti akan di copy ya, terkopikan ke dalam flash disk sampai ini benar-benar selesai. Setelah itu close. Nah, setelah itu sudah bisa dipakai. Tinggal mengatur boot melalui flash disk ya di komputernya. Selesai. Itu lebih enak ya. Lebih cepat. Begitu Alfarisi. Sudah selesai belum? Nah, ini agak lama ya, 86%, 87%. Sambil menunggu ada yang membawa flash disk. Flash disk. Tak pinjem. Tak kopikan dicoba ya. Hah? Yang mana? Virtual box. Ini sebetulnya ini digunakan untuk memudahkan kita belajar instalasi operate Windows tanpa merusak sistem operasi yang ada. Ya, cara belajar kita menginstal, bagaimana cara step-stepnya itu menggunakan virtual box atau virtual mesinnya ini. Jadi mesin virtual. Sebenarnya kalau kita nggak ada virtual box, ya komputer betulan itu kita install mulai awal kan otomatis merusak OS yang sudah ada itu kan. Ya, kita merusak, kita install ulang. Nah, dengan adanya ini kita terbantukan aplikasi ini. Kita belajarnya memudahkan kita untuk belajar bagaimana cara-cara step-step menginstalnya tanpa harus menginstal OS yang ada di komputer aslinya. Memudahkan belajar ya. Ya, intinya memudahkan belajar. Caranya seperti ini loh, biar teman-teman ini punya gambaran. Taunya kan Anda sudah, misalkan ada yang belum pernah menginstal, taunya kan komputer sudah siap pakai, tapi tidak tahu proses mulai awal. Proses komputer beli laptop belum ada OS-nya, terus bagaimana memasukkan OS ke dalam laptop. Nah, untuk belajarnya kita gunakan ini. Ya, tanpa kita merusak komputer yang sudah siap. Ya, pakai flash disk. Kalau kita beli di Microsoftnya ya CD, DVD. DVD itu kita ISO-kan. Tapi di Get Into PC yang saya share tadi itu sudah bentuk ISO. Kita download itu sudah bentuk ISO. Jadi tidak perlu meng-ISO-kan lagi. Sudah bentuk ISO. Sekarang sudah beralih ke ISO semua. Nah, seperti ini ya prosesnya. Mana flash disknya tak pinjamnya? Tak kopikan. Nggak ada yang bawa flash disk. Oh, ada yang bawa. Ini perlu belajar nih. Belajarnya gimana? Yang di sini Pak, dipraktekkan. mohon maaf. Yuk, ada apa? Itu aplikasinya berat ya, Pak? Kalau saya katakan intermediate. Ya.
tengah-tengah, middle lah. Tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Kalau minimal ikornya berapa, Pak? Core i3 cukup. Ya, komputernya berapa? Prosesornya? Core 3, Pak. Oh, cukup itu. Ya, cukup. Oh iya. Memorinya berapa memori? Cuma 4, Pak. Cukup. Ya nanti Oh, ya. alokasi memorinya dikurangi saat proses instalasi. Kayak saya ini, saya buat 1 giga. Yang modul saya buat itu Windows 10, tapi prakteknya gunakan Windows 7 aja biar ringan. Windows 10 memakan resource yang lebih tinggi ya. Yang penting Iya, Pak. teman-teman bisa tahu caranya install aja. Oh ini, nah setelah install baru kita cara penggunaannya gimana sih? Cara-cara penggunaan sistem operasi. Tapi saya rasa kalau penggunaan sistem operasi ini, kalau sudah tahu cara installnya, biasanya tidak takut rusak install ulang, rusak install ulang gitu ya. Biasanya rusak, Iya, Pak. install ulang nih, rusak install ulang mana. Itu yang penting iso caranya install sih. Nah ini masih completing. Sambil menunggu ya, saya tak ambil mesin.
Ini sudah ya, sudah selesai. Tinggal kita memberi nama saja kalau sudah, misalkan multimedia. Passwordnya, kalau mau password ya silakan, saya kosongi. Accumulator, time zone-nya bisa diatur. Misalkan UTC 7 ya, Bangkok. Next. Oke. Nah, sudah selesai nih. Saya sudah berhasil melakukan instalasi Windows 7. Nah, ini yang di sini bisa dicoba dulu di komputer. Yang di rumah saya kasih link aja. Yang mau mencoba boleh. Karena cukup besar ya. Kalau RAM 2 GB nggak apa-apa ya Pak? Apa terlalu berat? RAM 2 GB kayaknya terlalu berat lah. Ya bisa saja ya dipaksa. Bisa saja. Cari yang Windows XP, kalau Windows XP 256 MB itu bisa memorinya. Ini kalau mau ingin tahu link referensi operating system, itu banyak sekali di situ. Mulai dari Windows 7 sampai bingung saya pilihnya yang mana. Ya. Sampai ada Zorin OS, Windows 10 Pro, Windows 10 Juli. Nah, ini Windows 11 sudah apa ini? Sudah ada ini Windows 11 yang terbaru keluaran dari Microsoft kan Windows 11 ini ya. Tampilannya seperti ini. Close Office silakan yang mau ganti Windows 11, tapi ya disesuaikan dengan komputernya ya, jangan sampai Pentium 4 dikasih Windows 11 kan tidak mungkin nih. Loh, kok nggak bisa nih. Hah? Oh, ini original nih. Original. Ya, eman-eman. Nggak apa-apa kalau Windows 11 original. Tapi di sini semuanya ada license-nya, OS-nya. Jadi mau ganti sayang. Windows diisi Mac. Oh, biasanya ini bukan masalah Windows-nya. Mac ini permasalahannya di hardware-nya. Jadi Mac itu pilih-pilih. Si pembuatnya itu kayaknya sudah sistem bundle gitu ya. Bundle. Jadi OS Mac disetting hanya bisa jalan optimal di MacBook. Yang komputer biasa begini, ya mungkin bisa jalan tapi kadang error, kadang bisa, kadang gitu, banyak errornya. MacBook itu lebih mengarah ke situ, dia monopoli produknya Apple ya Apple semua, tidak mau dikasih produk lain. Bukan masalah Windows Mac-nya ya, kalau itu masalah hardware-nya. Tapi Windows di install temanya Mac gitu ya, jadi kayak seperti Mac, bisa. Bisa di copy nih. Bisa ini.
Pak, permisi mau tanya Pak. Ya, ya. Untuk penggunaan apa tadi virtual box itu kan nanti kita kan disuruh membuat virtual drive. Nah itu virtual drive itu nanti memakan memori hard drive dari komputer apa enggak Pak? Ya, otomatis. Dia memakan kapasitas hard disk di komputer. Itu nanti masuk ke sistem ke C apa mungkin masuk ke tempat lain? Oh, itu masuk di sini. Ya, new. Nah ini lokasi mesin dimana kita tentukan. Kalau di sini punya saya masuk di drive C, user Muhammad Khalil VirtualBox BMS. Ini bisa kita atur ini. Kita arahkan kemana? Berarti otomatis nanti memakan Drive memori C. dari partisi yang C itu. Ya, otomatis. Ya, makasih. Nggak bisa ya? Hard disk ya? Nah ini ya sudah berhasil instalasi Windows 7 seperti ini bentuknya ya. Nah hasil akhirnya nanti seperti ini pertemuan kita hari ini. Hah? Ya bisa. Jadi ini OS di dalam OS ya, virtual ya, bisa digunakan. Tinggal kita install aplikasi-aplikasi yang diperlukan apa ya, menciptakan ruang virtual sendiri di dalam komputer kita biar tidak merusak yang asli. Windows 11 boleh, saya belum punya, tapi kalau itu sudah download. Oh, kalau mau download boleh. Nanti saya minta gitu Mas, ini download satu aja. Saya belum download. Besar masalahnya kapasitasnya. Bisa mencapai di atas 4 GB itu. Oke, ini saya shutdown ya. Kalau sudah kan shutdown. Nah, ini sama halnya dengan saya mematikan komputer. Enggak, ini kan virtual. Kalau komputer kita mati, ininya ikut mati juga. Nah, cara bukanya gimana? Di sini. Kita kembali ke VirtualBox. Ke sini. Nah, ini kan virtual mesin yang kita buat tadi kan, yang 7. Tinggal klik 2 kali atau start gini aja. Kita pilih start. Nah, sudah otomatis. Kalau tidak cukup ya tidak bisa. Makanya dipastikan storage-nya itu memenuhi kapasitas berapa gitu. Tapi artinya kita alokasikan 90 GB gitu. Itu memakan space hard disk di komputer kita itu tidak langsung dimakan 90 itu tidak. Dia bertahap.
Ya, ketika itu penuh 90 giga, otomatis hard disk kita akan berkurang. Awalnya ya yang berkurang ya sesuai dengan OS. Mungkin kita alokasikan 90. Ternyata Windows-nya cuma butuh 5 giga. Nah, hanya terpakai 5 giga ruangnya. Begitu. Nggak langsung 90 dimakan semua enggak. Kalau langsung dipakai 90 punya saya langsung habis ini. 90 giga, 100 giga tadi ya. Hah? Portable, oh ya enggak portable ini. Portable ini artinya mobile dong. Yang OS mobile itu ini Android itu. Ya, Windows ya juga sih mobile kalau di laptop ya, laptopnya di bawah mobile. Ya tergantung perangkat ini. Masuk ke C. Masuk ke C tapi tidak dipakai langsung 100 giga, tidak. Sesuai dengan pemakaian. Berkurangnya itu. Ya. Nanti kalau habis kan ada notif loh nanti. Storage is apa gitu ya. Full atau bagaimana. Nah, seperti ini ya. Sudah ya? Oke, silakan dicoba sekarang. Terima kasih. Yang online modulnya saya upload. Silakan dicoba di rumah. Terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya. Itu harus pakai Windows 7 atau boleh pakai yang lain, Pak? Kalau Boleh pakai yang lain. Yang lain. Boleh pakai yang lain. Harus download kan, Pak? Ya, tapi harus download dulu. Saya punyanya yang di sini, yang ada di sini kebetulan saya punyanya Windows 7, Windows 8, Windows 10. Tetapi pada saat menentukan Windows mana yang digunakan, usahakan sesuaikan juga dengan komputernya. Jika komputernya misalkan Core i3, jangan pakai Windows 10. Misalnya komputernya Core i3, OS-nya Windows 10. Kalian mau membuat VirtualBox, OS-nya Windows 10. Nah, ini nanti terlalu berat. Gunakan aja lah Windows 7. Paling ringan kan Windows 7 itu. Ya, lebih ringan lagi Windows XP. XP lebih ringan lagi tadi. Ya, tapi yang memiliki BIOS yang sama, Windows 7, 8, 10 itu sama cara installnya. Sampai 11 sama. Kalau Windows XP agak beda sedikit. Kalau Windows 98 malah beda lagi. Ya, menggunakan perintah-perintah DOS. Jadi seperti itu. Irsyad. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Sementara cukup itu, Pak. Oke, kalau begitu saya rasa cukup pada pagi hari ini. Pak. Yuk, Anggi, gimana Anggi? Kalau seandainya saya mencoba terus, ya mungkin nanti saya banyak tanya jenengan, boleh ya, Pak? Oh, boleh. Tapi tanya dulu sama teman-temannya dulu ya. Biar dibahas dulu sama Iya, siap. teman-temannya. Biar kompak ya. Karena mahasiswa ini sistemnya adalah ini ya, teamwork, bukan individu lagi. Kalau dulu mungkin SMP, SD, SMA itu kan individu ya, bersaing. Kalau di perguruan tinggi teamworknya yang harus dikedepankan. Tanya dulu ke teman, nggak bisa tanya ya. Kerja bareng bukan nyontoh Ya, ya, Pak. maksudnya ya. Nanti kalau sudah mentok bisa tanya ke saya, nggak apa-apa. Oke? Oke, Pak. Nah, Matur suwun, Pak. Oke, kalau kuliah harap kompak ya dengan satu teman dengan teman yang lainnya biar tidak sampai ada yang ketinggalan atau tertinggal. Wis kompak aja, ngikut aja. Misalnya nggak iso ngikut aja sing iso. Wae kerja kelompok gitu ya. Wae kayak tugas garap tugas. Seperti itu. Iya, Pak, siap. Oke, Siap. terima kasih kalau begitu. Sampai di sini dulu saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.